Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat Jembermu yang saya hormati, alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu kembali untuk bincang-bincang santai, menuntut ilmu bersama, belajar bersama. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kegiatan ini. Tidak lupa kita ucapkan syukur, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena ridhonya, nikmatnya kita bisa bersua dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada Nabi kita akhir zaman Muhammad Rasulullah SAW. Sahabat Jembermu, alhamdulillah kita bertemu lagi. Kali ini sahabat Jembermu menghadirkan seorang ibu. Kita sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum Ibu Khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dulu. Alhamdulillah saya sehat, bahagia. Seger dalam Khair ini. Alhamdulillah sirup mulai. Alhamdulillah, kita kenalkan dulu kepada sahabat Jembermu. Beliau adalah TRA Khairiyah MPD. Sehari-hari sibuk di Unmu Jember, Universitas Muhammadiyah Jember. Beliau dosen FKIP, ya, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Beliau juga Majelis Kader, Ketua Majelis Kader Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Jember. Dan satu lagi dapat amanah baru, bukan baru ya, sudah lama ya. Sebelum COVID ya, beliau adalah trainer ya. Nah, trainer apa? Mentraining calon-calon pengantin. Nah, itu senang sekali. Kalau saya senang itu ya, calon-calon pengantin. Jadi menjadi instruktur bimbingan perkawinan pranikah. Nah, ini kita mau berbicara seputar pernikahan ini, Bu. Siap ya memberikan ilmunya ya, sharing-sharing. Ibu Khair ini kan sudah pengantin senior ya. Aku pisan ya. Alhamdulillah. Siapa sih ya kita ini ya Bu Khair yang tidak ingin rumah tangganya itu semakin lama itu semakin sakinah ya, semakin tentram, seneng, dan intinya ya semakin kokoh. Menikah satu kali seumur hidup. Nah, untuk menuju kepada pernikahan yang demikian, semakin hari semakin bagus sampai akhir hayat kan. Tentu ada hal-hal yang perlu kita pelajari. Di antaranya kita kan harus tekan dulu tujuan pernikahan itu apa. Gitu ya Bu ya. Nah, monggo bisa dijelaskan supaya rumah tangga walaupun yang baru ya, yang kalau memperkokoh ya sudah pernikahan kan ya, atau yang mau menikah juga, monggo sampaikan kepada sahabat Jembermu. Baik, terima kasih Ibu Nurul. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Ibu Nurul, saya menyapa dulu pemirsa dan pendengar Jembermu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pemirsa dan pendengar Jembermu selalu sehat dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Baik, terima kasih Bu Nurul. Saya akan menjawab pertanyaan tadi. Pertanyaan Bu Nurul, apa tadi Bu Nurul? Tujuan dari pernikahan. Kalau kita ingat tujuan pernikahan kita, tentu saja awalnya kan seneng toh mau menikah itu seperti apa, yang indah-indah, yang baik-baik. Lagi kalau sudah pengantin lama ini kadang kan mulai lupa. Iya, betul. Tujuan perkawinan tentu saja banyak ya Bu Nurul ya. Ya, tetapi manusia sebagai makhluk terbaik di muka bumi, maka cara hidupnya juga terbaik di antara makhluk-makhluk yang lainnya ya. Tentu saja hidup dengan hukum dan aturan. Nah, perkawinan juga bertujuan untuk melestarikan kehidupan umat manusia.
dengan perkawinan itu akan terjadi kelahiran dan keberlanjutan hidup. Jadi dalam perkawinan salah satunya itu tujuannya tentu saja untuk melangsungkan keturunan. Iya, generasi. Iya, betul. Mereka gelem ngelahirno terus ya apa. Nah, itu. Tapi kelahiran Indonesia padat makan bonus demografi ini. Alhamdulillah. Ternyata tidak usah disuruh maupun tidak, bahkan malah dibatasi. Ya. Banyak anak, banyak rezeki. Banyak anak memang banyak rezeki, ada rezekinya masing-masing. Betul. Jadi di antaranya kita itu melangsungkan keturunan. Kalau di Indonesia insya Allah ini sudah tercapai. Kalau di luar negeri kayak di Jepang malas itu melahirkan itu ya. Iya. Dibayar justru. Dibayar. Kalau di sini justru capek ya. Karena untuk mengatur tadi, karena Rasulullah itu nanti membanggakan ya umatnya yang keturunannya banyak. Tapi keturunan banyak tidak sekedar banyak. Yang solih dan solihah yang dibanggakan, maka itu ada tadi itu mengatur kelahiran supaya solih dan solihah yang memang layak untuk dibanggakan. Kayak gitu ya. Kalau rumah tangga ada tujuannya hidupnya kita, menyadari tujuan hidup itu apa, sehingga di rumah tangga pun bisa tercapai. Seperti apa itu, Bu? Baik. Kita kedudukannya sebagai apa di muka bumi ini, nanti di rumah tangga kan diaplikasikan. Kita itu kan kerajaan kecil gitu ya. Jadi manusia itu kan mempunyai dua dimensi, jadi jasmani dan rohani. Demikian juga mempunyai dua peran. Kalau di dalam Al-Quran itu di Al-Baqarah ayat 30 bahwa manusia itu sebagai khalifah dan sebagai pengabdi. Kalau di Al-Baqarah 30 wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu Allah berfirman, ingatlah ketika Tuhanmu itu berkata pada malaikat, sesungguhnya aku akan ciptakan khalifah di bumi. Nah, ketika itu kan diceritakan di dalam Al-Quran itu juga ketika Allah akan menciptakan manusia sebagai khalifah, sebetulnya malaikat juga tidak setuju. Protes ya. Iya. Kan lebih hebat, lebih baik, lebih segalanya gitu ya. Karena mungkin pengalaman yang terdahulu itu ternyata apa yang sudah diciptakan oleh Allah itu hanya merusak gitu. Nah, ternyata manusia saat ini itu dijadikan oleh Allah untuk sebagai khalifah, yaitu sebagai pemelihara, memimpin bumi ini. Iya, kan, ya? Betul. Ya, jadi untuk diantaranya nanti adalah bagaimana melestarikan apa yang ada di bumi ini. Ya. Nah, yang kemudian manusia itu sebagai hamba, ya. Itu bahwa ada di Quran surat Al-Zariyat 56 itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan golongan jin dan manusia melainkan agar mereka mengabdi kepadaku. Jadi kaitan dari dua surat dalam Al-Quran ini, surat Al-Baqarah 30 dan Al-Zariyat 56 inilah yang mendasari dari tujuan hidup manusia itu. Jadi ketika dia berada di bumi ini, dia akan menjadi khalifah dan dia akan melaksanakan pengabdian kepada Tuhannya. Termasuk nanti di dalam rumah tangga pun begitu. Dia khalifah memimpin rumah tangganya, memimpin anak-anaknya dan istrinya. Dia khalifah ya, tapi kita juga perempuan bisa jadi khalifah juga, membimbing anak-anak kita. Terus tanggung jawab terhadap
rumah tangga kita ya. Kelangsungan rumah tangga kita. Nah, jadi sebagai khalifah juga sebagai hamba. Kalau kita menjadi pemimpin, khalifah ini menjadi orang yang tertinggi, jangan lupa kamu juga hamba, begitu ya. Kamu harus mengabdi juga. Gitu kadang kalau sudah jadi pemimpin, sudah sukses dan sebagainya kan lupa. Kadang-kadang kalau kita ada 2 tugas ya, khalifah juga sebagai hamba. Bagaimanapun kita harus mengabdi, sujud kepada Allah, tidak lupa. Gitu ya. Oke. Ini lagi. Kalau dalam rumah tangga itu laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Ini bagaimana harus kerjasama suami dan istri ini, Bu? Ya, kan saling di antara laki dan perempuan, suami istri ini tidak ada yang sempurna kan? Iya. Seperti di surat At-Taubah 71 itu Bu Nurul, ya. Orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan menjadi penolong antara satu dengan yang lainnya. Nah, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan ini dibuat berpasangan. Jadi berpasangan laki-laki dan perempuan. 2 hal yang tidak sama. Ya jelas tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Betul. Tetapi ketika dipasangkan itu menjadi serasi, kemudian indah dan baik. Kita umpamakan pada tangan kita. Ketika tangan kiri dan tangan kanan ini sesuai dengan fungsinya, walaupun jelas kalau tangan kiri dan tangan kanan ini berbeda ya Bu Nur ya, tetapi ketika tangan kiri berfungsi untuk hal-hal yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh tangan kanan, maka tangan kananlah yang akan ini, seperti ketika memakai cincin, ini kan nggak bisa jari-jari kiri ini memasukkan sendiri di jari-jari. Nah, ketika tidak bisa ini, maka yang menolong adalah tangan kanan. Nah, inilah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu agar berpasangan, saling tolong menolong, saling membantu dalam menjalani kehidupan ini, rumah tangga. Iya, dalam berumah tangga. Ya, jadi untuk ke anak saja saling melengkapi ini ya, saling membantu. Misalnya mendidik putra-putri kita kan gak murni ibu itu kali disalahno anak ibu gitu ya. Harusnya kan saling tolong menolong. Di sisi lain ibu mampu, di sisi lain tidak mampu. Jadi ayah ini menyempurnakan kan seperti itu ya. Jadi laki-laki dan perempuan ada tugas, ada kewajibannya sendiri-sendiri. Dan apabila memang ada di situ peran masing-masing yang kemudian peran dari peran itu saling melengkapi. Ya, saling melengkapi antara suami dan istri, laki-laki dan perempuan. Misalnya sing wedok iki nyusoni, ngemii. Nah, yang laki-laki ya berarti bagaimana agar gizinya itu, nutrisinya itu terpenuhi. Jadi belanjanya ya lebih banyak lagi. Lebih kualitasnya dibaguskan. Jadi suaminya yang membantu seperti itu. Jadi tahulah bagaimana agar rumah tangga ini semakin kokoh. Kan gitu ya. Saling membantu. Nek di pasrano bongko anang ibu itu kabeh mau ngeteno sekolah anak ya mulai ngetusi sembarang ibu kabeh kan yo. Kalau dibantu rasanya kan senang gitu. Jadi, ketika saling menolong, saling membantu itu juga menjalani kehidupan ini dengan tentram. Ya. Jadi ada faktor psikologis yang harus diperhatikan. Jadi ketika istrinya itu
menyusui itu bagaimana ASI ini bisa keluar dengan lancar, itu tidak hanya nutrisi saja ternyata, juga belayan suami itu ternyata berpengaruh pada lancarnya ASI. Bukan hanya karena waktu saja ya. Ternyata psikologis, ketentraman, belayan, kasih sayang dari suami itu bisa juga. Betul ya, kalau ibu itu stres akan berpengaruh ya. Iya, air susunya tidak keluar. Misalnya sedang menyusui itu airnya bisa terhambat karena stres tadi itu. Tapi kalau bahagia, suaminya juga merasa care, nyaman, dilindungi, kan senang juga itu ya. Dan anak-anaknya juga tumbuh dengan baik. Ya. Karena suami istri ini bisa saling melengkapi. Oke. Kemudian kalau di istilah perkawinan ada istilah samara atau samawa, itu seperti apa sebenarnya ya? Ya, memang kita sering mendengar samara ya, yang sering kita ucapkan ketika ini perkawinan. Ada sebuah perkawinan, maka kita mengucapkan semoga menjadi samara. Nah, samara ini kan singkatan dari sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, sakinah itu ya. Ada sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, sakinah itu untuk keluarga yang tentram, yang harmonis. Sakinah yang harmonis. Itu sakinah. Ya, kalau mawaddah, nah, mawadahnya itu seperti apa kalau mawadah? Mawadah dan warahmah. Mawadah dalam perkawinan itu yang surat di surat Ar-Rum itu ada mawaddah. Ya, betul. Ar-Rum ya, rasa cinta 21. Gitu ya. Mawaddah itu rasa cinta. Ya, di dalam Ar-Rum 21 itu di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia ciptakan pasangan untuk kalian dari jenis kalian sendiri agar kalian merasa tentram dengannya dan dia tumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara kalian. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Ini bisa kita memaknai dalam sebuah perkawinan itu, Bu Nurul, ketika suami ini mau menikahi si istri, aku nikahi agar aku bahagia. Nah, itu mawaddah. Terus kemudian warahmahnya, aku nikahi kamu agar kamu bahagia. Jadi tidak hanya untuk dirinya saja yang berbahagia karena menikahi itu tadi, tetapi juga perempuannya juga bahagia. Jadi sama-sama bahagia. Jadi perkawinan itu agar keluarga itu tentram, suami bahagia, si istri juga bahagia. Gitu. Jadi dua-duanya tercapai. Bukan hanya mikir satu. Iya, tidak hanya egois, hanya mawaddah begitu. Aku menikahi kamu agar aku bahagia. Nah, ternyata tidak begitu di dalam perkawinan yang ada di surat Ar-Rum ini Jadi ini 21 ini bahwa sakinah, keluarga itu tentram, mawaddah, warahmah. Jadi yang mawaddah dan warahmah ini yang menciptakan adalah suami istri itu sendiri. Bagaimana membuat keluarga itu menjadi sakinah, tentram, harmonis. Nah, ini sesuatu yang mudah dikatakan dan indah rasanya kalau kita sudah bilang sakinah itu kelihatannya, waduh, rumah tangga itu sakinah begitu ya. Ya, tetapi ya memang perkawinan itu adalah sebuah masa yang panjang, dan itu harus dilakukan dengan bersama. Nah, itu yang harus punya nantinya itu tujuan yang sama. Antara suami dan istri ini match ngerti karena rumah tangga ini mau dijadikan seperti ini, caranya seperti ini gitu ya.
Ada rasa tumbuh kasih sayang itu kalau di situ disampaikan termasuk di antara kekuasaan Allah. Iya. Ada ditumbuhkan rasa kasih sayang, rasa saling cinta suami istri. Betul, iya. Kalau mau mikir ini ya, dalam ayat terakhir ujungnya kan bagi orang-orang yang berpikir, yang berpikir tentang orang yang berpikir. Jadi kalau tidak berpikir, ya mungkin tidak nyampe ke sana. Gitu. Dilalui begitu saja rumah tangga. Betul, ya. Kehidupan ini seakan-akan perkawinan itu seakan-akan hanya sebuah rutinitas ya, gitu apa yang dilakukan untuk tujuan kita di dunia saja. Padahal ketika kita ingat bahwa di surat Arum ini bahwa ternyata perkawinan itu memang nanti itu tujuannya adalah bagaimana kita bisa masuk surga bersama-sama sampai ke sana yang dipikirkan. Jadi syarat-syarat surga pun harus diingat, itu dipikirkan. Jadi bukan hanya bahagia di dunia. Kalau bahagia dunia mikirnya kan duit ya, gitu, beli-beli semua bisa ya, apa yang diinginkan bisa. Ternyata harus sampai akhirat dipikirkan. Ku anfusakum wa ahlikum naro, itu betul-betul harus ditanamkan bahwa jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa itu api, dari api neraka. Terus ini Bu, untuk perkawinan ini supaya tadi semakin kokoh ya. Dua orang suami istri laki-laki dan perempuan ini ada hal-hal ya pilar perkawinan yang harus betul-betul ditanamkan sehingga semakin kokoh. Karena perceraian sekarang itu banyak ini, khususnya di Jember itu semakin banyak. Apa hal-hal yang awal pendidikan ilmunya ini tidak lagi dijalankan atau bagaimana? Gitu ya. Monggo disampaikan apa-apa yang harus dilaksanakan sehingga rumah tangga kita itu semakin kokoh. Untuk menuju sebuah perkawinan yang kokoh itu ada 4 pilar, yaitu pilar 1 itu berpasangan, yang kemudian janji yang suci, mistaqon ghalidho, yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf, yang keempat adalah musyawarah. Ya, yang pertama itu berpasangan, bahwa mereka suami istri itu menjadi sepasang, yang artinya bahwa dalam mengarungi kehidupan ini yang panjang tentunya ya, berapa tahun kita selama hidup ya, insya Allah begitu. Jadi harus selalu berpasangan, jadi saling membantu. Ibarat kaki yang berpasangan kiri dan kanan, ini tidak bisa kalau seandainya maju bersama. Nah, akhirnya menjadi lompat-lompat. Nah, jadi harus saling berpasangan. Ya, ketika kita hidup itu kan ada tujuannya. Nah, tujuannya adalah dalam rangka tadi khalifah, kemudian mencari hamba jadi khalifah dan hamba juga itu jadi ketika kita harus menjalani hidup kita bagaikan ketika kita naik mobil. Nah, naik mobil kita ketika jalan di jalan tol, nah itu lurus begitu dengan kecepatan 100 itu kita akan enak nyampe di tujuan. Ternyata tapi Vanessa juga kecelakaan kalau jalan dulu itu ya. Hendaknya apa begitu? Kalau kita jalan di jalan biasa itu kadang ada lubang, ada belok kanan, belok kiri yang tajam, kemudian naik turun. Nah, itulah kehidupan ketika nanti menjalani rumah tangga itu seperti itu, diumpamakan seperti itu. Jadi ketika ada lubang, menghindari lubang itu bersama dengan berpegangan erat. Jangan sampai nanti
yang satu kejeblos, maka yang satu juga akan jatuh. Nah, jadi bersama-sama akan melewati jalan yang menikung tajam, jalan yang naik turun dalam kehidupan berumah tangga ini dengan selalu berpasangan. Jadi kalau seandainya bagaikan sayap burung itu sayapnya itu menghantarkan burung yang terbang tinggi untuk mencapai tujuan dalam perkawinan tersebut. Jadi bersama-sama ini kan dicapainya bersama-sama. Kemudian janji suci itu mistakon holidon itu suami istri itu terikat sejak dinyatakan akad nikah bahwa si laki-laki siap menjadi suami dan si perempuan siap menjadi istri. Mereka dipersatukan dengan janji itu. Nah, ini sering yang janji suci ini sering dilupakan begitu, atau mungkin janji suci ini segera keropos dengan hal-hal yang kecil. Ini yang sekarang ini musim apa Benurul? Itu loh WA group. Apa acara apa alumni reuni. Nah, reuni ini ternyata dari informasi bapak-bapak yang berada di KUA ini penyebab dari sebuah perceraian diantaranya adalah bermula dari grup-grup WA tersebut yang mengadakan reuni itu. Nah, ini hal itu sebetulnya tidak akan terjadi kalau seandainya suami istri itu saling mengingat janji suci itu ya. Jadi hal-hal yang kecil yang sering membuat pengeroposan janji suci ini tanpa disadari, ternyata disitulah peran setan yang masuk lewat pengeroposan janji suci ini. Bukan dari reuni saja itu ya. Hal itu bisa itu. Makanya kita harus tetap menjaga, ingat lagi ya, janji suci dulu kita ikrar itu tadi itu di antaranya ya, hal sepertinya kan sepele gitu loh maksud saya, itu hal-hal yang sepele. Ternyata dari hal yang sepele itu tadi ya, yang awalnya mungkin kita tidak pernah menyangka, ternyata terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam sebuah rumah tangga kita. Ya, kemudian memperlakukan pasangan secara bermartabat. Jadi dalam berhubungan suami istri itu kadang ketika kita sudah menikah lama seperti kita ya, gitu ya. Ini ya barangkali. Nah, ini sering menganggap bahwa karena sudah lama ini memperlakukan suami istri itu kadang tidak baik. Tidak baik, saking akrabnya. Nah, kadang cara memanggilnya mungkin. Tapi suatu saat itu ingin dimanja, ingin dihibur, halus ya, diperlakukan halus, tapi sayang, saking akrabnya kok begini jadi, gitu ya. Akhirnya, jadi perlunya kita memperhatikan hal-hal yang apa yang tidak disukai oleh pasangan kita, gitu. Jadi harus tahu. Ya. Semakin lama harusnya semakin mengenal istri suami istri ini. Bukan malah nggak cocok lama-lama. Kan banyak yang karena tidak kecocokan, kecocokan lagi ini kok cocok gitu ya. Yang keempat adalah musyawarah. Nah, setiap dalam menjalani hidup ini kita sering ada problem-problem atau masalah-masalah, itu kita perlu berkomunikasi, mengadakan musyawarah. Nah, bahwa kita ini hidup ketika menikah itu juga tidak hanya untuk kita berdua, tetapi ada pihak keluarga, kemudian ada masyarakat di lingkungan kita. Nah, jadi hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan itu harus dimusyawarahkan bersama. Jadi keputusannya itu
menjadi keputusan bersama, bukan ya. sepihak gitu Sering ya. kan Khadijah omong, kadang kan malah gitu, wah kurang ngerti Khadijah omong gitu ya, tersinggung kan, jadi permasalahan. Sering yang terjadi itu begini Bu Nurul, ketika suami merasa bahwa uang ini milik dia sendiri, karena dia merasa dia yang mencari. Nah, akhirnya ketika dia mengeluarkan untuk sesuatu, ya katakanlah untuk ibu bapak mereka itu, ya untuk keluarga besarnya itu sering tidak minta izin ke istrinya, paling tidak memberitahu. Nah, ini hal-hal yang sering terjadi, yang akhirnya menjadikan masalah itu sebagai pokok pertengkaran ya, akhirnya di dalam keluarga tersebut. Nah, ini sebetulnya hal seperti itu tidak akan terjadi kalau seandainya pasangan itu berkomitmen apapun yang akan kita lakukan, kita musyawarahkan. Alhamdulillah, Bu Khair, ini sudah banyak hal yang disampaikan untuk rumah tangga kita supaya menjadi semakin kokoh dan tadi samara itu bisa tercapai. Mungkin ada beberapa hal yang disampaikan ke sahabat Jembermu untuk mengakhiri bincang kita. Baik, sahabat Jembermu yang berbahagia, intinya bahwa di dalam rumah tangga itu harus ada kerjasama bareng dalam suka dan duka. Apapun yang terjadi, jangan sekali-kali memberi ruang untuk mengeroposi janji perkawinan. Saling memperlakukan pasangan tidak hanya secara baik, tetapi harus bermartabat. Dan ingat, selalu terbuka, menyampaikan pendapat dan keterampilan untuk mendengar. Alhamdulillah, terima kasih Bu Khair, mudah-mudahan ini banyak bermanfaat ya, khususnya pasangan-pasangan yang sudah senior sepertinya wis apal tibae. Banyak yang harus diperbaiki lagi. Terima kasih sahabatmu Jember, mudah-mudahan perbincangan ini banyak membawa manfaat untuk keluarga kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathul qarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.